Bab 3921, Rumah Provinsi Hijau. Duan Lingtian menghabiskan setengah tahun di Lord Battlefield, dan dianggap tidak buruk bahwa dia bertemu dengan 3 anggota Sekte Tai. Para anggota dari Sekte Naga Terbang tersentak ketika mereka melihat 2 tanda identitas antara dewa-dewa. Duan Lingtian membunuh 2 dewa-dewa perantara dari Sekte Tai. Bagaimanapun, Lord of Gods Menengah memiliki basis kultivasi tertinggi di Lord Battlefield. Lord of Gods perantara yang luar biasa sebagian besar adalah tetua naga putih atau tetua dunia bawah dari Sekte Naga Terbang dan Sekte Tai masing-masing. Yang lebih lemah dan biasa adalah semua penatua batin. Apakah menurutmu kedua token identitas itu milik sesepuh dunia bawah? Itu tidak mungkin. Dia cukup kuat untuk membunuh sesepuh dalam, tapi kurasa dia belum mampu membunuh sesepuh dunia bawah. Belum tentu. Dia mungkin bisa membunuh penatua dunia bawah yang baru dipromosikan melalui penyergapan. Kamu ada benarnya. Duan Lingtian cukup beruntung jika itu masalahnya. Pada saat yang sama, anggota Sekte Tai juga melihat token identitas, dan ekspresi mereka segera menjadi gelap. Itu token identitas Elder Huang Yun. Yang lainnya milik penatua Su Yusan. Duan Lingtian membunuh 2 tetua batin kita. Jangan lupakan Diaken batin juga. Meskipun anggota Sekte Naga Terbang sedikit kecewa Duan Lingtian tidak berhasil membunuh 1 atau 2 penatua dunia bawah, mereka masih kagum dengan penampilannya. Duan Lingtian hanyalah Lord of Gods yang belum sempurna, tetapi dia berhasil membunuh 2 tetua dalam dari Sekte Tai. Ini adalah prestasi luar biasa untuk Lord of Gods yang belum sempurna. Mereka dari Sekte Tai terus membual tentang Simen Long Xiang. Namun, sejak berita Duan Lingtian membunuh dewa-dewa perantara yang merupakan pejuang kematian menyebar, saya tidak pernah mendengar mereka berbicara tentang Simen Long Xiang lagi. Aku ingin tahu apa yang terjadi padanya. Apakah dia ditakuti oleh Duan Lingtian? Ekspresi anggota Sekte Tai agak tidak enak dilihat. Mereka tidak tahu bagaimana membantah kata-kata anggota Sekte Naga Terbang. Terlebih lagi, performa Duan Lingtian memang lebih baik dari Simen Long Xiang. Mereka baru saja akan pergi ketika mereka melihat seorang pendatang baru, terkejut. Ketika mereka sadar kembali, mereka membungkuk dan menyapa pendatang baru itu. Pemimpin Sekte. Anggota Sekte Tai tidak mengharapkan pemimpin Sekte mereka memasuki alam perang kekaisaran dan datang ke kota perdamaian. Mereka juga penasaran ketika melihat pemimpin Sekte mereka dengan hormat mengikuti di belakang seorang lelaki tua kurus yang tampak galak. Semua orang menyaksikan saat orang tua kurus dan pemimpin sekte dari Sekte Tai berjalan menuju Duan Lingtian. Mereka secara naluriah membuka jalan bagi keduanya. Tak perlu dikatakan, tidak ada yang berani bertindak lancang di depan duo. Anggota Sekte Naga Terbang ingin tahu tentang identitas lelaki tua itu dan dengan cepat mengirim pesan. Dengan itu, semakin banyak orang berkumpul. Semua orang bertanya-tanya tentang identitas lelaki tua itu dan mengapa pemimpin sekte dari Sekte Tai dan lelaki tua itu mencari Duan Lingtian. Berdasarkan betapa hormatnya pemimpin sekte dari Sekte Tai, mereka tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah lelaki tua itu adalah Kaisar Dewa. Mereka semakin bersemangat dengan pemikiran ini. Lagi pula, tidak satu pun dari mereka yang pernah bertemu Kaisar Dewa sebelumnya. Siapa dia? Mengapa pemimpin sekte dari Sekte Tai begitu menghormatinya? Pemimpin sekte bahkan tidak memperlakukan para tetua tertinggi dengan begitu hormat, kan? Apakah mereka datang untuk Duan Lingtian? Aku ingin tahu apakah dia Kaisar Dewa. Saya belum pernah bertemu Kaisar Dewa sebelumnya. Saya juga. Hidupku akan lengkap jika aku bisa bertemu Kaisar Dewa. Pada saat yang sama, keributan besar terjadi di kota Naga Terbang dan kota Tai setelah berita itu menyebar. Berita itu juga menyebar ke Sekte Naga Terbang dan Sekte Tai segera setelah itu. Banyak orang merasa iri ketika mereka berspekulasi bahwa Kaisar Dewa ingin menerima Duan Lingtian sebagai murid langsungnya. Duan Lingtian juga terkejut melihat pemimpin sekte dari Sekte Tai. Jantungnya berdetak kencang ketika dia mengalihkan pandangannya ke pria tua kurus itu. Dia bertanya-tanya dalam hati, apakah dia benar-benar seorang Kaisar Dewa seperti yang lainnya berspekulasi. Mengapa mereka mencari saya? Pada saat ini, pemimpin sekte dari Sekte Tai memandang Duan Lingtian dengan acuh tak acuh sebelum dia berkata kepada lelaki tua itu dengan nada hormat, "Penatua Deng, ini keajaiban yang membanggakan dari Sekte Naga Terbang, Duan Lingtian." Meskipun pemimpin sekte dari Sekte Tai tidak memiliki permusuhan dengan Duan Lingtian,
tentu saja tidak mudah untuk mengabaikan fakta bahwa Duan Lingtian telah membunuh banyak anggota sektenya di medan perang Raja dan Tuan. Bagaimana dia bisa bersikap ramah terhadap Duan Lingtian? Pemimpin sekte dari sekte Taiyi menoleh ke Duan Lingtian dan berkata tanpa nada, "Duan Lingtian, ini Penatua Deng Kui dari Villa Marionet di Rumah Provinsi Hijau." Penatua Deng Kui adalah penatua marionet perak dari Villa Marionet. Dia adalah Kaisar Dewa. The Marionette Villa adalah salah satu dari 4 pasukan peringkat Kaisar teratas di Green Province Mansion. Mereka memiliki banyak Kaisar Dewa, termasuk Kaisar Dewa Perantara. Setelah mendengar ini, anggota pasukan peringkat Kaisar teratas di Eastern Ridge Mansion di Peace City mengangkat alis mereka. Adapun orang-orang dari Sekte Naga Terbang dan Sekte Taiyi, mereka secara alami terkejut. Beberapa dari mereka telah mendengar tentang Green Province Mansion, yang terletak di barat laut Eastern Ridge Mansion. Ukurannya hampir sama dengan Eastern Ridge Mansion, dan pasukan utama mereka setara satu sama lain. Seorang Kaisar Dewa dari Villa Marionette Mansion Provinsi Hijau. Apakah dia di sini untuk merekrut Duan Lingtian? Saya selalu berpikir bahwa Duan Lingtian akan sia-sia tinggal di Sekte Naga Terbang. Dengan usianya yang masih muda, bakat bawaan, dan keterampilan pemahamannya, mudah baginya untuk bergabung dengan salah satu pasukan peringkat Kaisar teratas di Eastern Ridge Mansion. Selain itu, pasukan top itu sudah mencoba merekrutnya sebelum perang kekaisaran dimulai, tetapi dia menolak mereka. Saya tidak berharap pasukan peringkat Kaisar teratas dari Green Province Mansion akan mencoba merekrutnya juga, mereka mengirim Kaisar Dewa untuk merekrut Duan Lingtian. Dapat dilihat bahwa mereka sangat mementingkan dirinya. Saya pikir Duan Lingtian kemungkinan akan meninggalkan Sekte Naga Terbang kami kali ini, menurut pendapat semua orang, adalah suatu kehormatan bahwa Kaisar Dewa dikirim untuk merekrut Duan Lingtian. Itu menunjukkan bahwa mereka menghargai Duan Lingtian. Kebanyakan orang pasti tidak akan menolak kesempatan seperti itu. Deng Kui tersenyum dan berkata, "Duan Lingtian, saya seorang penatua dari Villa Marionette di Rumah Provinsi Hijau. Saya datang untuk mengundang Anda untuk bergabung dengan marionet kami. Jika Anda bergabung dengan kami, Anda akan diberikan perlakuan terbaik yang pernah diberikan sekte kami kepada seorang murid. Selain itu, Anda juga akan menerima hadiah sambutan yang murah hati dari kami." Sebelum Duan Lingtian bisa menjawab, sebuah suara nyaring terdengar di udara. "Deng Tua, tidakkah menurutmu Villa Marionette melampaui batas? Anda berada di Eastern Ridge Mansion, bukan Green Province Mansion." Setelah itu, sosok dengan tubuh sedang muncul di depan Duan Lingtian, menghadap Deng Kui. Deng Kui memandang pria itu dan berkata, "Hong Yun Xiao. Oh, apakah Anda lupa tentang bagaimana saya mengalahkan Anda 3000 tahun yang lalu? Beraninya kau menghentikanku merekrut bakat untuk Marionette Villa." Mendengar kata-kata Deng Kui, orang-orang di sekitarnya mulai saling berbisik lagi. Hong Yun Xiao. Dia juga Kaisar Dewa, kan? Dia adalah seorang penatua dari salah satu pasukan peringkat Kaisar teratas, Lembah 7 Pembunuhan. Dia Kaisar Dewa yang bertugas hari ini di Kota Perdamaian. Hei, apakah kamu mendengar itu? Pembangkit tenaga listrik dari Marionette Villa mengatakan dia mengalahkan penatua Hong 3000 tahun yang lalu. Bab 3922, penggemar Zen Ping mirip dengan sekte yang murni. Lembah 7 Pembunuhan adalah salah satu pasukan peringkat Kaisar teratas di Istana Punggungan Timur. Pria parubaya yang berdiri di depan Duan Lingtian adalah Hong Yun Xiao, Kaisar Dewa dari Lembah 7 Pembunuhan. Tak perlu dikatakan, ketenaran Hong Yun Xiao di Eastern Ridge Mansion jauh lebih tinggi daripada Deng Kui yang berasal dari Green Province Mansion. Prestasi Hong Yun Xiao begitu terkenal di Eastern Ridge Mansion sehingga hampir semua orang dari Sekte Naga Terbang dan Sekte Taiyi tahu siapa dia. Karena itu, bagaimana mungkin mereka tidak merasa terkejut ketika Deng Kui, penatua marionet perak dari Villa Marionette, mengatakan bahwa dia telah mengalahkan Hong Yun Xiao 3000 tahun yang lalu. Ekspresi Hong Yun Xiao langsung menjadi gelap ketika dia mendengar kata-kata yang melukai harga dirinya. Dia mengejek dengan dingin, tanpa sengaja melepaskan gelombang suara yang menyebabkan banyak raja dewa dengan basis kultivasi yang lebih lemah menjadi pucat dan berdarah dari 7 lubang mereka. Sebagai Kaisar Dewa, bahkan jika serangan itu tidak disengaja, kekuatannya benar-benar menakutkan. Jadi Kaisar para dewa begitu kuat. Duan Lingtian berpikir dalam hati saat matanya berkilat. Meskipun pihak lain tidak benar-benar bergerak, dia bisa merasakan bahwa aura pihak lain jauh lebih kuat daripada penatua naga emas dari Sekte Naga Terbang. Deng Kui,
Kau 10.000 tahun lebih tua dariku. Apa yang bisa dibanggakan? Hong Yun Xiao membalas dengan dingin, lagi pula, itu 3.000 tahun yang lalu. Saya benar-benar tidak keberatan sparring lagi. Bagaimana menurutmu? Tentu saja, kita tidak bisa melakukannya di sini. Deng Kui tertawa. Kemudian, dia berkata dengan percaya diri, Hong Yun Xiao, sepertinya kamu telah meningkat selama 3.000 tahun terakhir. Sangat baik. Setelah saya menyelesaikan misi saya akan berdebat dengan Anda. Mengapa kita tidak pergi ke lembah 7 pembunuhanmu untuk bertanding? Kenapa tidak? Selama kamu tidak takut untuk datang. Hong Yun Xiao mencibir. Mengapa saya harus takut? Kata Deng Kui dengan acuh tak acuh. Jangan bilang lembah 7 pembunuhanmu akan melakukan sesuatu padaku. Saya benar-benar tidak percaya lembah 7 pembunuhan Anda berani bertindak melawan saya. Petik 2. Kata-kata Deng Kui membuat ekspresi Hong Yun Xiao semakin gelap. Memang, Seven Kills Valley tidak akan berani melakukan apapun pada Deng Kui. Selain segala sesuatu yang lain, Deng Kui bukan hanya penatua marionet perak dari Villa Marionet, tetapi dia juga putra dari penatua marionet emas. Sesepuh marionet perak sebagian besar adalah kaisar dewa yang belum sempurna. Tetua marionet emas, yang memiliki status lebih tinggi, setidaknya adalah kaisar dewa perantara. Hong Yun Xiao menarik napas dalam-dalam dan menyesuaikan emosinya sebelum dia menoleh ke Duan Lingtian dan berkata, Duan Lingtian, jika Anda bergabung dengan lembah 7 pembunuhan kami tidak hanya akan menyamai tawaran Villa Marionet, tetapi kami akan menawarkan lagi. Apapun yang mereka tawarkan, kami pasti akan menawarkan lebih banyak. Sekarang setelah Hong Yun Xiao berbalik, Duan Lingtian akhirnya melihat Hong Yun Xiao dengan baik. Penampilan dan perawakan Hong Yun Xiao rata-rata. Namun, dia memiliki aura yang luar biasa tentang dirinya. Matanya, khususnya, sangat dalam dan ganas, menyebabkan orang lain tidak dapat menatap matanya. Deng Kui mencibir. Hong Yun Xiao, kamu terlalu banyak bicara. Apakah Anda tidak takut secara tidak sengaja menggigit lidah Anda? Selain itu, lembah 7 pembunuhan bahkan tidak termasuk di antara 3 pasukan peringkat kaisar teratas di Eastern Ridge Mansion, kan? Tanpa menunggu jawaban Hong Yun Xiao, Deng Kui berbalik untuk berkata kepada Duan Lingtian, Duan Lingtian, Villa Marionet adalah salah satu dari 2 pasukan peringkat kaisar terkuat di Green Province Mansion. Anda dapat yakin bahwa Anda tidak akan menyesali keputusan Anda jika Anda bergabung dengan Marionet Villa. Hong Yun Xiao berkata dengan mengejek, salah satu dari 2 pasukan peringkat kaisar teratas di Provinsi Green Mansion. Deng Kui, tidak perlu memutarbalikkan kata-katamu. Anda bisa langsung mengatakan bahwa Villa Marionet Anda adalah yang kedua, bukan yang pertama, di Green Province Mansion. Apakah Anda pikir tidak ada seorang pun di sini yang tahu tentang situasi di Istana Provinsi Hijau? Jika sekte Anda begitu hebat, mengapa Anda tidak menantang kekuatan dengan Kaisar Dewa yang maju? Hong Yun Xiao jelas mencoba memprovokasi Deng Kui. Kaisar Dewa tingkat lanjut. Ada Kaisar Dewa tingkat lanjut di Istana Provinsi Hijau. Duan Lingtian berpikir dalam hati, terkejut dengan kata-kata Hong Yun Xiao. Kaisar Dewa tingkat lanjut adalah yang terkuat di antara Kaisar Dewa. Meskipun ada Kaisar Dewa yang kuat dan lemah, mereka hampir tak terkalahkan ketika berhadapan dengan dewa-dewa. 5 pasukan peringkat Kaisar teratas di Eastern Ridge Mansion, yang termasuk Pure Yang Sek dan Seven Kills Valley, secara alami adalah kekuatan terkuat di Eastern Ridge Mansion. Namun, di seluruh tanah energi mendalam, 5 pasukan peringkat kaisar teratas di Eastern Ridge Mansion hanyalah biasa. Adapun pasukan peringkat kaisar seperti Sekte Naga Terbang yang tidak memiliki kaisar dewa, mereka duduk di bagian bawah di antara pasukan peringkat kaisar. Faktanya, beberapa orang bahkan tidak menganggap mereka sebagai pasukan tingkat kaisar. Kata-kata Hong Yun Xiao berhasil memancing kemarahan Deng Kui. Dia berkata, Hong Yun Xiao, bahkan jika Villa Marionet kita lebih lemah dari Sekte Surga Melolong, itu masih lebih kuat dari lembah 7 pembunuhan. Saat ini, kami memiliki lebih dari 5 kaisar dewa perantara di sekte kami. Duan Lingtian dan yang lainnya mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang Villa Marionet dan lembah 7 pembunuhan melalui kata-kata Hong Yun Xiao dan Deng Kui. Apakah mereka benar-benar kaisar dewa? Mereka lebih terlihat seperti anak-anak yang bertengkar. Duan Lingtian merasa agak terdiam ketika dia melihat 2 kaisar dewa bertengkar. Pada saat ini, ketika kedua kaisar dewa masih bertengkar, sebuah suara lucu terdengar dari luar.
Kamu bilang lembah 7 pembunuhan lebih rendah dari villa marionetemu. Apa pendapatmu tentang sekte yang murni kita? Deng Kui dan Hong Yun Xiao segera berhenti bertengkar dan melihat ke arah suara itu. Pada saat yang sama, anggota sekte naga terbang yang berdiri di dekat pintu masuk mulai membungkuk dan memanggil satu demi satu. Pemimpin sekte. Pemimpin sekte. Sepertinya pemimpin sekte datang dengan seseorang dari sekte yang murni. Duan Lingtian berpikir dalam hati. Duan Lingtian secara alami akrab dengan sekte yang murni. Sekte telah mencoba merekrutnya juga. Sebelumnya, Yang Qianye dan banyak tetua dari sekte yang murni telah mengunjungi perkebunan sekte naga terbang untuk merekrutnya. Dia masih ingat Qin Wu Yang, tetua yang tulus, yang telah berbicara dengannya saat itu. Suara itu sepertinya bukan milik Penatua Qin. Sepertinya sekte yang murni mengirim orang yang berbeda kali ini. Duan Lingtian berpikir dalam hati. Pada saat ini, 3 orang berjalan ke aula tanpa tergesa-gesa. Salah satu dari mereka berjalan di depan sementara 2 lainnya berjalan sedikit di belakang. Duan Lingtian dengan cepat mengidentifikasi 2 orang yang berjalan di belakang. Mereka tidak lain adalah Long Qingchong, pemimpin sekte dari sekte naga terbang, dan Qin Wu Yang, tetua tulus dari sekte yang murni yang pernah dia temui sebelumnya. Orang yang berjalan di depan adalah seorang pria muda yang tampan. Dia memiliki aura megah tentang dirinya yang membuat orang takut untuk melihatnya. Dia mengenakan senyum malas di wajahnya, memberinya penampilan yang riang. Begitu Hong Yun Xiao melihat pemuda tampan itu, matanya melebar saat dia berkata, jelas terkejut, Zhen Pingfan, kamu benar-benar datang ke sini secara pribadi. Terlepas dari mereka yang tahu, semua orang, termasuk Duan Lingtian, tercengang dan tidak bisa berkata-kata. Duan Lingtian berpikir dalam hati, Zhen Pingfan. Apakah orang tuanya benar-benar memberinya nama ini? Pingfan berarti biasa, dan dia jelas tidak biasa. Duan Lingtian bukan satu-satunya yang memikirkan hal ini. Yang lain tidak bisa menghentikan sudut bibir mereka dari berkedut juga. Lagi pula, untuk seseorang dengan temperamen dan penampilan yang luar biasa, namanya yang berarti biasa sama sekali tidak cocok untuknya. Zhen Pingfan, pemuda yang merupakan penatua nirvanik dari sekte yang murni, bertanya dengan senyum acuh tak acuh di wajahnya, Hong Yun Xiao, aku akan membantumu memberinya pelajaran. Saya akan memastikan bahwa ketika saya selesai, dia akan terlalu takut untuk menyebut nama Anda di masa depan. Sebagai gantinya, beri saya artefak surgawi terkemuka Anda dengan jiwa setengah lengkap. Bagaimana menurutmu? Setelah mendengar ini, Hong Yun Xiao berkata dengan canggung, tidak apa-apa. Aku bisa menangani ini sendiri. Saya memang bukan tandingannya 3000 tahun yang lalu, tapi bukan berarti saya bukan tandingannya sekarang. Sebenarnya, Hong Yun Xiao tidak terlalu percaya diri untuk mengalahkan Deng Kui. Meskipun demikian, itu tidak menghentikannya untuk menolak proposal Zhen Pingfan. Pada saat yang sama, dia bingung. Bagaimana Zhen Pingfan tahu bahwa dia memiliki artefak surgawi yang menonjol dengan jiwa yang setengah lengkap? Bahkan di Seven Kills Valley, hanya sedikit orang yang mengetahuinya. Bab 3923, Penggemar Zhen Ping yang luar biasa, Penggemar Zhen Ping. Deng Kui, penatua marionet perak dari Villa Marionet, memandang Zhen Pingfan, penatua nirvanik dari sekte yang murni. Sedikit ketakutan bisa dilihat di matanya saat ekspresinya menjadi gelap. Status penatua marionet perak di Villa Marionet seperti penatua nirvanik di sekte yang murni. Demikian pula, seseorang harus menjadi kaisar dewa yang belum sempurna setidaknya untuk dipromosikan ke posisi itu. Zhen Pingfan memandang Deng Kui dan tersenyum penuh arti ketika dia bertanya, Deng Kui, kamu terlihat baik. Sepertinya Anda sudah sepenuhnya pulih dari cedera Anda. Bagaimana kabar kakekmu? Apa dia sudah sembuh juga? Mendengar ini, ekspresi Deng Kui berubah drastis. 1000 tahun yang lalu, Deng Kui dan kakeknya telah mengunjungi sekte yang murni di Eastern Ridge Mansion. Pada saat itu, mereka tertarik pada item di sekte yang murni. Untuk alasan itu, mereka memasang 2 barang berharga sebagai taruhan sebelum mengundang para pembudidaya sekte yang murni untuk berduel. Jika mereka kalah, 2 barang berharga itu secara alami akan diberikan kepada pemenangnya. Pada saat itu, lawan kakek Deng Kui adalah Penatua Ascension, yang merupakan kaisar dewa perantara. Duel mereka sangat sengit. Pada akhirnya, Penatua Ascension menderita luka ringan saat menimbulkan luka berat pada kakek Deng Kui. Tak perlu dikatakan, Penatua Ascension menang. Usai duel,
ayah Deng Kui fokus memulihkan diri. Namun, ketika dia hampir pulih sepenuhnya, dia harus menghadapi kesengsaraan surgawinya. Akibatnya, lukanya semakin parah. Masih belum pasti apakah dia bisa selamat dari kesengsaraan surgawi berikutnya. Adapun Deng Kui, lawannya saat itu adalah Zhen Pingfan, yang saat itu sudah menjadi Elder Nirvanic. Zhen Pingfan telah mengalahkannya dalam 3 gerakan. Bagaimanapun, kekuatan Zhen Pingfan benar-benar luar biasa. Meskipun menjadi Kaisar Dewa yang belum sempurna, kekuatan Zhen Pingfan setara atau mungkin lebih kuat dari Kaisar Dewa Perantara terkuat di Villa Marionet. Pada saat itu, kakek dan cucunya sangat kehilangan di sekte yang murni. Kembali ke masa sekarang, Deng Kui menarik napas dalam-dalam sebelum dia memaksakan senyum di wajahnya dan berkata, "Terima kasih atas perhatian Anda, Penatua Zen. Kakek saya telah pulih sepenuhnya setelah kembali ke Marionet Villa." Petik 2. Kebencian membanjiri hati Deng Kui ketika dia melihat Zhen Pingfan. Lagi pula, butuh waktu lama baginya untuk pulih dari cedera yang ditimbulkan Zhen Pingfan padanya saat itu. Dia cukup beruntung bahwa dia telah melewati kesengsaraan surgawi 100 tahun sebelumnya. Kalau tidak, siapa yang tahu apakah dia akan selamat. Zhen Pingfan terlihat sangat mudah didekati, tetapi dia kejam dan tegas dengan tindakannya selama duel. Dia tidak hanya menghancurkan vena surgawi Deng Kui, tetapi dia juga melukai jiwa Deng Kui. Karena itu, bagaimana mungkin Deng Kui tidak membencinya? Itu bagus untuk didengar. Zhen Pingfan mengangguk dan berkata, "Penatua Deng, saya khawatir Anda akan kecewa. Bagaimanapun, Duan Lingtian telah setuju untuk bergabung dengan sekte yang murni kami. Sebelum perang kekaisaran antara sekte naga terbang dan sekte Taiyi dimulai, dia telah berjanji pada yang kecil bahwa dia akan bergabung dengan sekte kami jika dia memutuskan untuk pergi." Kemudian, dia menoleh ke Qin Wu Yang dan berkata, "Yang kecil, beritahu paman senior Deng Kui tentang hal itu." Tidak butuh waktu lama bagi Duan Lingtian untuk mengetahui bahwa, yang kecil, adalah Qin Wu Yang, dengan siapa dia bertukar mutiara jiwa di masa lalu. Sudut bibirnya mulai berkedut melihat betapa absurdnya seorang pria muda yang memanggil seorang pria tua sebagai yang kecil. Qin Wu Yang melangkah maju dan berkata, "Paman senior Deng, itu kebenarannya." Deng Kui berkata dengan senyum tipis di wajahnya, "Itu hanya kesepakatan lisan, kan? Itu berarti dia masih bisa berubah pikiran. Lagi pula, dia belum bergabung dengan sekte yang murni." Kemudian, dia menoleh ke Duan Lingtian dan berkata, "Duan Lingtian, bergabunglah dengan Marionet Villa. Saya akan menerima Anda sebagai murid langsung saya. Seperti yang saya katakan sebelumnya, perawatan Anda akan menjadi yang terbaik di antara para murid di Marionet Villa." Deng Kui mengira Duan Lingtian akan menganggap tawaran ini sulit untuk ditolak, tetapi dia segera menemukan bahwa dia salah ketika dia melihat ekspresi tidak tertarik di wajah Duan Lingtian. Pada saat ini, Zhen Pingfan mengangguk pada Duan Lingtian dan berkata sambil tersenyum, "Duan Lingtian, aku tidak pernah menerima murid langsung dalam hidupku juga tidak berniat menerimanya karena aku terlalu malas. Namun, jika Anda tertarik, saya mengenal Penatua Ascension yang akan lebih dari bersedia menerima Anda sebagai murid langsung. Secara alami lebih baik memiliki seorang master yang merupakan Kaisar Dewa Perantara daripada seseorang yang merupakan dewa-dewa yang belum sempurna." Ekspresi Deng Kui menjadi gelap. "Zhen Pingfan, apakah kamu sengaja memprovokasi saya?" Zhen Pingfan mengabaikan Deng Kui dan melanjutkan berkata, "Jika kamu tidak ingin menjadi murid langsung siapapun, kamu juga dapat bergabung dengan sekte yang murni. Selain itu, Anda dapat mempertimbangkan bahwa saya, Zhen Pingfan, juga berhutang budi kepada Anda. Jika Anda membutuhkan bantuan saya di masa depan, saya akan membantu Anda selama itu tidak bertentangan dengan prinsip saya. Selain itu, jika Anda bergabung dengan sekte kami, Anda tidak hanya akan diperlakukan seperti murid bela diri sejati, murid peringkat tertinggi di sekte kami, tetapi sekte kami juga akan berutang budi kepada Anda. Tak perlu dikatakan, itu tidak dapat bertentangan dengan kepentingan dan prinsip sekte." Mendengar ini, Deng Kui mendengus. "Zhen Pingfan, kamu hanyalah seorang penatua nirvanik di sekte yang murni. Apakah Anda benar-benar memiliki wewenang untuk membuat keputusan seperti itu?" Zhen Pingfan tersenyum. "Elder Deng, sepertinya Anda hanya tahu bahwa saya adalah Elder Nirvanik." Deng Kui sedikit mengernyit setelah mendengar ini. "Yang kecil, beritahu paman senior Deng," kata Zhen Pingfan kepada Qin Wu Yang. "Semua orang,
termasuk Duan Lingtian dan Long Qingchong, memandang Qin Wu yang serempak. Hanya Hong Xiaoyun dari Lembah Tujuh Pembunuhan yang memandang Deng Kui seolah-olah Deng Kui idiot. Qin Wu yang memandang Deng Kui dan berkata, Elder Zen bukan hanya Elder Nirvanik dari sekte yang murni kita. Ayahnya adalah penatua Ascension terkuat di sekte kami, dan pemimpin sekte kami, yang merupakan saudara laki-laki dari ayah penatua Zen, juga memperlakukan penatua Zen seperti seorang putra. Selain itu, penatua Zen juga merupakan putra tunggal. Dengan kata lain, kata-kata penatua Zen sangat berpengaruh di sekte kami. Ekspresi Deng Kui berubah setelah mendengar kata-kata Qin Wu yang wajar jika dia tidak tahu tentang latar belakang Zen Ping Fan yang luar biasa. Lagi pula, dia bukan dari Eastern Ridge Mansion dan tidak tahu banyak tentang sekte yang murni. Pada saat yang sama, banyak di antara kerumunan mulai mengutuk dalam hati lagi. Bagaimana mungkin orang yang luar biasa ini bernama Ping Fan, yang artinya biasa saja? Mereka semua, termasuk Duan Lingtian, merasa benar-benar konyol. Zen Ping Fan tersenyum dan berkata kepada Duan Lingtian, Duan Lingtian, bergabunglah dengan sekte yang murni. Jika ada orang di sekte yang berani menimbulkan masalah bagi Anda, saya akan mengalahkan mereka menjadi bubur untuk Anda. Duan Lingtian tersenyum kecut. Penatua Zen, aku bukan siapa-siapa. Zen Ping Fan melambaikan tangannya dan berkata, cukup. Aku benci bertele-tele. Apakah Anda bersedia bergabung dengan sekte yang murni? Aku hanya butuh jawabanmu. Duan Lingtian, bergabung dengan sekte yang murni adalah pilihan yang baik. Duan Lingtian terkejut ketika dia menerima transmisi suara Long Qingchong. 4 pasukan peringkat kaisar teratas lainnya di Eastern Ridge Mansion mengirim orang, tetapi mereka semua ketakutan oleh penatua Zen, kata Long Qingchong. Duan Lingtian merasa agak terdiam ketika mendengar kata-kata ini. Jelas, Zen Ping Fan bertekad untuk merekrutnya. Pada saat ini, Qin Wu yang berkata, Duan Lingtian, percayalah padaku. Anda tidak akan menyesal bergabung dengan sekte yang murni. Sekte kami terkenal di Eastern Ridge Mansion karena melindungi murid-murid kami. Penatua Zen juga sangat terkenal sebagai pelindung rakyatnya. Meskipun dia tidak memiliki murid, dia selalu membela juniornya. Duan Lingtian memandang Zen Ping Fan, mengingat janji Zen Ping Fan sebelumnya. Kemudian, dia berkata dengan sungguh-sungguh, Penatua Zen, saya bersedia bergabung dengan sekte yang murni. Senyum di wajah Zen Ping Fan melebar saat dia berkata, luar biasa. Kemudian, dia mengangkat tangannya dan melemparkan cincin spasial ke Duan Lingtian sebelum dia berkata, ini adalah hadiah untukmu. Saya pernah mendengar tentang masalah antara Anda dan klan Linghu. Ada 100 juta batu surgawi di sana. Jika tidak ada yang lain, setelah Anda menyelesaikan masalah dengan klan Linghu, Anda harus mengikuti kami kembali ke sekte yang murni. Kami akan menemanimu ke klan Linghu juga. Saya ingin melihat wajah mereka ketika Anda melunasi hutang dalam waktu sesingkat itu. Bab 3924, Meninggalkan Alam Perang Kekaisaran. Terima kasih, Penatua Zen. Duan Lingtian menolak sikap baik Zen Ping Fan karena dia benar-benar membutuhkan batu dewa. Akan lebih baik jika dia membantu Linghu Renjie mengatasi masalah sebelum bergabung dengan sekte yang murni sehingga dia akan merasa damai. Bagaimanapun, Linghu Renjie dicopot dari posisinya sebagai pemimpin klan karena dia. Meskipun Duan Lingtian bisa mendapatkan 100 juta batu surgawi dengan menyempurnakan pil surgawi batas tingkat penguasa, itu akan menciptakan kegemparan di Eastern Ridge Mansion. Setelah mengekspos kemampuannya, ada kemungkinan dia akan diculik oleh pembangkit tenaga listrik untuk memperbaiki pil. Ini juga mengapa dia sangat berhati-hati setiap kali dia menyempurnakan pil Divine Limit tingkat tuan di Sekte Naga Terbang. Dia akan memperbaiki pil Divine Limit tingkat Raja selama interval ketika dia menyempurnakan pil Divine Limit tingkat Raja untuk menghindari kecurigaan. Jika tidak, mantan pemimpin sekte dari Sekte Naga Terbang, alkemis surgawi teratas di Eastern Ridge Mansion, pasti akan menemukan rahasianya. Setelah mengklaim kepemilikan atas cincin spasial, Duan Lingtian melihat tumpukan batu surgawi yang bergunung-gunung. Selain itu, tampaknya juga ada setidaknya 1 juta kristal surgawi di sana. Kapan kamu ingin pergi ke klan Linghu? Zen Ping Fan bertanya dengan sedikit antisipasi di matanya. Dia jelas sangat ingin menonton pertunjukan yang bagus ketika Duan Lingtian melunasi hutang dengan klan Linghu. Aku bisa pergi setelah mengucapkan selamat tinggal pada teman-temanku. Saya akan menghubungi Penatua Qin untuk memberitahu Anda setelah saya siap untuk berangkat,
kata Duan Lingtian. Tidak perlu melalui semua masalah itu, kata Zhen Pingfan sambil melambaikan tangannya dan mengeluarkan mutiara jiwa. Ekspresinya berubah serius saat dia terus berkata, mari kita bertukar mutiara jiwa. Anda dapat menghubungi saya secara langsung setelah Anda siap untuk pergi. Setelah berurusan dengan masalah di klan Linghu, saya harap Anda akan kembali ke sekte yang murni bersama kami. Sekte yang murni akan segera mendistribusikan sumber daya kultivasi yang sangat baik kepada murid bela diri sejati. Namun, para murid harus mendapatkannya sehingga mereka tidak didistribusikan secara merata. Jika kami kembali tepat waktu, Anda mungkin mendapat bagian darinya. Berdasarkan kata-kata dan ekspresi Zhen Pingfan, Duan Lingtian tahu bahwa sumber daya itu pasti sangat berharga. Dia buru-buru berkata, jangan khawatir, Penatua Zhen. Aku akan cepat. Kami akan meninggalkan sekte naga terbang dalam 2 hari. Zhen Pingfan tersenyum. Baik, kita akan memiliki lebih banyak waktu lebih cepat kita pergi. Jika ada hal lain, tangani mereka sehingga Anda dapat bergabung dengan sekte yang murni tanpa khawatir. Duan Lingtian mengangguk. Sementara Zhen Pingfan sedang berbicara dengan Duan Lingtian, Deng Kui, penatua marionet perak dari Marionet Villa, pergi dengan enggan. Karena Duan Lingtian telah memutuskan untuk bergabung dengan sekte yang murni, dia tahu dia membuang-buang waktu untuk datang ke Eastern Ridge Mansion. Pemimpin sekte dari sekte Taiyi dan beberapa anggota sekte mengikuti Deng Kui ketika dia pergi. Sedikit kecemburuan bisa terlihat di mata mereka ketika mereka melihat Duan Lingtian. Setelah beberapa saat, Zhen Pingfan dan Qin Wu Fang kembali ke tanah milik sekte naga terbang setelah mengucapkan selamat tinggal pada Duan Lingtian. Sebelum pergi bersama keduanya, Long Qingchong juga memberi selamat kepada Duan Lingtian melalui transmisi suara. Selamat, Duan Lingtian. Saya berharap dapat melihat Anda unggul dalam sekte yang murni. Sekte naga terbang akan selalu membukakan pintunya untukmu. Silakan kunjungi kami jika Anda punya waktu. Terima kasih, pemimpin sekte. Setelah Long Qingchong pergi, berbagai tetua dari pasukan peringkat kaisar teratas di Eastern Ridge Mansion datang untuk memberi selamat kepada Duan Lingtian juga. Selamat, Duan Lingtian, kata seorang tetua dari Yang Murni. Dia sangat senang bahwa Duan Lingtian memutuskan untuk bergabung dengan sekte Yang Murni. Setelah itu, anggota sekte naga terbang melangkah maju untuk memberi selamat kepada Duan Lingtian juga. Selamat, kakak senior Duan. Selamat, Duan Lingtian. Setelah berkeliaran di kota perdamaian, dia meninggalkan alam perang kekaisaran dengan tangan kosong. Sayang sekali mereka tidak memiliki lagi Destruction Divine Shuttle. Duan Lingtian telah mendapatkan semua yang dia butuhkan sebelumnya. Kali ini, dia secara khusus mencari Destruction Divine Shuttles di Peace City. Lagi pula, dia ingin kembali ke alam bawah karena dia mengkhawatirkan tuannya, Feng Qingyang. Saya harap tuan aman. Dia harus bisa melarikan diri dari misuan karena dia memiliki pertemuan kebetulan dan mewarisi warisan dari pembangkit tenaga listrik tertinggi. Duan Lingtian berpikir dalam hati sambil melihat mutiara jiwa Feng Qingyang di ruangnya. Cincin, tanda pada mutiara jiwa memudar, dan ketika memudar sepenuhnya, mutiara jiwa tidak akan berguna. Dia tidak akan bisa menghubungi Feng Qingyang dan dia juga tidak akan tahu jika sesuatu terjadi pada Feng Qingyang. Saya harus mencoba mendapatkan beberapa Destruction Divine Shuttles setelah saya tiba di sekte yang murni. Sebelumnya, Duan Lingtian telah bertanya kepada Sue Haichuan apakah ada Destruction Divine Shuttles di sekte naga terbang. Menurut Sue Haichuan, Destruction Divine Shuttles tidak jarang terjadi di sekte tersebut, tetapi ada kekurangan akhir-akhir ini karena jalur spasial tertutup antara alam dewa dan alam devata. Setelah kembali ke tanah milik sekte naga terbang, Duan Lingtian dengan cepat mengirim pesan ke Sue Haichuan. Saudara Haichuan, apakah kamu bebas? Balasan Sue Haichuan datang dengan cepat. Tian kecil, apakah Anda akan memberitahu saya tentang Kaisar Dewa dari sekte yang murni yang secara pribadi datang untuk merekrut Anda? Duan Lingtian menjawab, tidak, ini bukan tentang masalah ini. Apakah Anda berada di tanah kultivasi Anda? Aku akan mencarimu sekarang. Baiklah, aku akan menunggumu. Dalam perjalanannya ke tempat kultivasi Sue Haichuan, banyak murid datang untuk memberi selamat kepadanya dengan antusias. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya Kaisar Dewa datang ke sekte naga terbang hanya untuk merekrut seorang murid. Bagaimanapun juga, Kaisar para dewa adalah yang terkuat di Eastern Ridge Mansion.
Wajar jika yang lain bersemangat. Bagaimanapun, itu adalah suatu kehormatan. Bahkan jika Sekte Naga Terbang tidak mendapat manfaat dari kunjungan itu masih akan menguntungkan ketika Duan Lingtian tumbuh lebih kuat dan menjadi salah satu pembangkit tenaga listrik terkuat di Eastern Ridge Mansion. Ketika menjadi terlalu berlebihan, Duan Lingtian dengan cepat menemukan tempat dan berteleportasi ke tempat budidaya Sue Haichuan. Ketika dia tiba, Sue Haichuan sudah menunggunya di halaman depan. Saudara Haichuan, kali ini Anda berhutang budi besar, kata Duan Lingtian sambil tersenyum. Sue Haichuan bingung. Apakah Anda mendengar tentang kematian Liu Yin? Duan Lingtian bertanya. Sue Haichuan mengangguk. Kudengar dia meninggal beberapa waktu yang lalu. Kemudian, matanya melebar saat kesadaran muncul darinya. Apakah kamu mengatakan? Sebelum Sue Haichuan selesai berbicara, Duan Lingtian mengeluarkan artefak surgawi terkemuka Liu Yin dan meletakkannya di atas meja batu. Bab 3925, Duan Lingtian akan meninggalkan Sekte Naga Terbang. Sue Haichuan sudah menduga Duan Lingtian ada hubungannya dengan kematian Liu Yin ketika Duan Lingtian mengungkit masalah itu. Tebakannya dikonfirmasi ketika Duan Lingtian mengeluarkan artefak surgawi Liu Yin. Dia bertanya dengan cemas, Tian kecil, apakah kamu membunuh Liu Yin setelah dia terluka oleh Penatua Dunia Bawah? Apakah Penatua Dunia Bawah itu mati? Ini tidak akan baik jika dia mengekspos Anda. Meskipun Sekte Naga Terbang tidak dapat melakukan apapun kepada Anda karena sekte yang murni, itu akan mencemari reputasi Anda. Sekte yang murni mungkin memandang Anda secara berbeda karena masalah ini. Lagi pula, adalah hal yang memalukan untuk membunuh sesama anggota dari sekte yang sama. Menurut pendapat Sue Haichuan, Duan Lingtian cukup kuat untuk membunuh Penatua Naga Putih yang baru dipromosikan, tetapi tidak mudah baginya untuk membunuh Penatua Naga Putih veteran seperti Liu Yin. Selain itu, meskipun dia sendiri lebih kuat dari Liu Yin, dia tidak yakin dia akan mampu membunuh Liu Yin. Saudara Haichuan, yakinlah, kata Duan Lingtian sambil tersenyum, kami satu-satunya yang tahu tentang masalah ini. Selain itu, saya hanya membela diri sejak Liu Yin mencoba membunuh saya. Sue Haichun menghela nafas lega setelah mendengar kata-kata ini. Setelah beberapa saat, tatapannya berubah saat dia melihat Duan Lingtian dan berkata, sepertinya kamu telah menyembunyikan banyak kekuatanmu. Ini luar biasa, untuk memiliki kekuatan seperti itu ketika Anda bahkan belum berusia 3.000 tahun. Ini belum pernah terjadi sebelumnya bahkan di seluruh Eastern Ridge Mansion. Setelah jeda, Sue Haichuan berkata dengan sungguh-sungguh, saudaraku dan aku akan selamanya berhutang budi padamu. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, Saudara Haichuan, saya tidak membunuhnya karena Anda dan Saudara Haisan. Aku hanya membunuhnya karena dia mencoba membunuhku. Duan Lingtian tidak menyebutkan bagaimana Liu Yin menguasai teknik rahasia untuk meledakkan dunia kecilnya yang sebenarnya, yang kemungkinan akan membunuh Sue Haichuan jika Sue Haichuan bertarung dengan Liu Yin. Dia berkeringat dingin ketika dia memikirkan seberapa dekat dia dengan kematian. Dia beruntung berhasil membunuh Liu Yin. Jika tidak, Liu Yin akan menjadi ancaman besar bagi Sue Haichuan di masa depan. Akhirnya, Duan Lingtian berkata, Saudara Haichuan, saya akan meninggalkan sekte dalam 2 hari. Undang Saudara Haisan kembali dari tanah budidaya Penatua Sikong yang terhormat, dan undang Saudara Yan Nian juga. Mari kita minum bersama malam ini. Sue Haichuan mengangguk. Aku sudah mendengar bahwa kamu akan pergi dengan Kaisar Dewa dari sekte yang murni dalam 2 hari. Sangat baik. Aku akan membawa saudaraku sekarang. Dengan kepergian Liu Yin, tidak perlu menyusahkan Penatua Sikong yang terhormat untuk menjaga saudaraku. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan lengah. Liu Yin sudah mati, tetapi orang-orang di sekitarnya masih hidup. Siapa yang tahu jika mereka ingin membalaskan dendam Liu Yin atau melakukan balas dendam untuknya. Yang terbaik adalah melenyapkan orang-orang ini sesegera mungkin. Jangan khawatir, saya akan meminta seseorang untuk menangani mereka, jawab Sue Haichuan. Bahkan, setelah mengetahui bahwa Liu Yin telah meninggal, dia sudah membuat rencana untuk menyingkirkan bawahan setia Liu Yin yang mungkin menjadi ancaman bagi saudaranya, Sue Haisan. Itu bagus, kata Duan Lingtian sambil mengangguk. Dia tahu Sue Haichuan pasti sudah membuat rencana. Malam itu, Duan Lingtian minum sepuasnya bersama Sue Haichuan, Dongfang Yannian, dan Sue Haisan. Dia berada di perusahaan yang baik, dan sudah lama sejak dia merasa begitu santai. Sekarang,
dia tidak hanya dilindungi oleh Sekte Naga Terbang, tetapi dia juga dilindungi oleh Kaisar para Dewa dari Sekte yang murni. Dengan ini, bahkan Sue Mingxi, wakil pemimpin Sekte Naga Terbang, tidak akan berani bergerak. Setelah Duan Lingtian dan Sue Haisan mabuk, Sue Haichuan dan Dongfang Yannian yang relatif sadar saling bertukar pandang. Dongfang Yannian berkata sambil menghela nafas, Tian kecil benar-benar memiliki banyak kekhawatiran. Bahkan jika dia tidak bisa menghadapinya, kita tidak akan bisa membantunya, kata Sue Haichuan sambil menghela nafas juga. Meskipun Duan Lingtian tidak mengatakan apa-apa, Sue Haichuan dan Dongfang Yannian tahu bahwa ada sesuatu yang membebani Duan Lingtian. Keesokan harinya, Sue Haichuan dan Dongfang Yannian melihat Duan Lingtian keluar setelah dia sadar. Tian kecil, jika ada yang bisa kami bantu, jangan ragu untuk menghubungi kami, kata Sue Haichuan dengan sungguh-sungguh, kamu tidak harus sopan dengan kami. Itu benar, Dongfang Yannian mengangguk saat dia menimpali, jangan ragu untuk menemukan kami. Namun, saya tidak tahu apakah kami akan membantu lebih lama karena Anda akan segera melampaui kami dalam kekuatan. Dongfang Yannian menggelengkan kepalanya. Dia belum pernah bertemu siapapun yang berkembang secepat Duan Lingtian. Baiklah, kata Duan Lingtian sambil tersenyum, benar-benar melupakan betapa mabuknya dia malam sebelumnya. Meskipun keduanya memiliki niat baik, dia tahu mereka tidak akan dapat membantunya dengan hal-hal mengenai pasukan peringkat tertinggi. Tian kecil, Dongfang Yannian berkata lagi, poin perang yang kamu berikan padaku lebih dari apa yang kamu hutangkan padaku. Beritahu saya jika Anda membutuhkan sesuatu. Saya akan membantu Anda mendapatkannya dari Peace City atau sekte kami. Terima kasih, Saudara Yannian, jawab Duan Lingtian. Setelah mengembalikan poin perang yang dia miliki, dia membagikan poin kontribusi yang dia miliki secara merata antara Sue Haichuan dan Dongfang Yannian. Bagaimanapun, poin kontribusi tidak berguna baginya begitu dia meninggalkan Sekte Naga Terbang. Namun, Sue Haichuan menolak poin kontribusi. Karena dia telah membunuh Liu Yin, Sue Haichuan merasa tidak pantas untuk mengambil sesuatu darinya lagi. Dengan demikian, semua poin kontribusi diberikan kepada Dongfang Yannian pada akhirnya. Faktanya, Dongfang Yannian juga menolak, tetapi pemabuknya sangat gigih sehingga Dongfang Yannian tidak punya pilihan selain menerimanya pada akhirnya. Saudara Haichuan, Saudara Yannian, saya akan pergi sekarang. Tolong ucapkan selamat tinggal kepada Saudara Haisan untukku ketika dia bangun. Saudara Yannian, tolong beritahu ipar perempuan bahwa saya juga mengucapkan selamat tinggal, kata Duan Lingtian sebelum pergi. Setelah itu, Duan Lingtian mencari Ding Yan dan Ho Qingning, dua temannya di Sekte Naga Terbang. Malam itu, dia minum lagi. Namun, kali ini, dia tidak mabuk seperti Ding Yan dan Ho Qingning. Setelah Ho Qingning mabuk, dia mengingatkan Duan Lingtian untuk ekstra hati-hati setelah bergabung dengan sekte yang murni. Bagaimanapun, persaingan di antara rekan-rekan sangat sengit dalam kekuatan yang kuat. Dia adalah tuan muda dari kekuatan tingkat raja sehingga dia mengetahui rahasia semua perjuangan dan politik dalam sebuah kekuatan. Adapun Ding Yan, dia bersumpah untuk bergabung dengan sekte yang murni di masa depan. Keesokan harinya, setelah mengucapkan selamat tinggal pada Ding Yan dan Ho Qingning, Duan Lingtian pergi mencari Zhen Pingfan. Dia telah menghubungi Zhen Pingfan malam sebelumnya dan mengatur untuk bertemu di halaman Zhen Pingfan. Dalam perjalanan ke sana, Duan Lingtian bertemu dengan Long Qingchong, yang sepertinya menunggunya. Pemimpin sekte, Long Qingchong berkata sambil tersenyum, Duan Lingtian, Anda adalah murid paling menonjol yang pernah dimiliki Sekte Naga Terbang. Sebagai pemimpin sekte, aku sangat bangga padamu. Anda membawa kami kejayaan dengan bergabung dengan sekte yang murni. Meskipun kami juga sekte peringkat kaisar, kami telah melewati masa jaya kami. Meskipun demikian, kami selalu murah hati kepada orang-orang kami sendiri. Ini adalah tanda kecil dari sekte sebelum Anda pergi. Kemudian, Long Qingchong melemparkan cincin spasial ke Duan Lingtian. Pemimpin sekte, Duan Lingtian sedikit mengernyitkan alisnya. Sebelum Duan Lingtian bisa berbicara, Long Qingchong berkata, anggap ini hadiah dari sekte. Jangan merasa seperti Anda berutang budi kepada kami karena ini. Duan Lingtian tersenyum kecut. Itu bukanlah apa yang saya maksud. Meskipun Duan Lingtian tidak menghabiskan waktu yang lama di Sekte Naga Terbang, sekte tersebut memiliki tempat di hatinya. Bagaimanapun,
Long Qingchong dan beberapa anggota di sini telah membantunya selama titik terendahnya. Karena alasan itu, meskipun rasa memilikinya terhadap sekte tidak kuat, dia tidak akan pernah menolak untuk membantu sekte naga terbang jika membutuhkan bantuan. Duan Lingtian hanya ingin menolak Long Qingchong karena dia merasa telah mendapatkan semua yang dia inginkan dari sekte naga terbang dan kota perdamaian. Hal-hal yang diberikan kepadanya kemungkinan besar bukan hal yang dia butuhkan sehingga dia merasa lebih baik menyerahkannya kepada mereka yang membutuhkannya. Bab 3926, Bantuan pada saat berikutnya, Long Qingchong berkata, agak malu-malu, saya bersungguh-sungguh ketika saya mengatakan Anda tidak berutang budi pada sekte. Namun, saya memiliki sedikit bantuan pribadi untuk diminta dari Anda. Sebuah bantuan. Duan Lingtian tercengang setelah mendengar kata-kata Long Qingchong. Ketika dia sadar kembali, dia tersenyum dan berkata, pemimpin sekte, tolong bicara. Saya akan melakukan apa yang saya bisa untuk membantu. Meskipun Duan Lingtian tidak sering bertemu Long Qingchong telah banyak membantunya. Oleh karena itu, dia lebih dari bersedia untuk membantu Long Qingchong. Sebelum saya bisa menjelaskan masalah ini kepada Anda, saya ingin Anda mengikuti saya ke suatu tempat, kata Long Qingchong sambil tersenyum, tentu saja, Anda dapat menolak jika Anda tidak mau. Aku tidak akan memaksamu untuk melakukan sesuatu yang tidak ingin kamu lakukan. Long Qingchong selalu sopan dan ramah kepada Duan Lingtian, tetapi hari ini, dia bahkan lebih sopan dari sebelumnya. Baik, Duan Lingtian mengangguk dan mengikuti Long Qingchong setelah dia memberitahu dua tetua dari sekte yang murni bahwa dia akan bertemu mereka nanti. Long Qingchong membawa Duan Lingtian ke tanah kultivasinya tempat mereka pertama kali bertemu. Seorang pria parubaya sudah menunggu mereka di sana. Pria parubaya itu tampak tenang, tetapi sedikit kecemasan bisa terlihat di matanya. Pemimpin sekte, ini, Duan Lingtian bertanya dengan rasa ingin tahu. Sue Mingxi, kata Long Qingchong. Setelah mendengar nama ini, ekspresi Duan Lingtian segera berubah, matanya langsung melebar. Ketika Kuang Tianzeng, sesepuh dalam sekte naga terbang dan anggota dari 10.000 faksi iblis di sekte tersebut, mencoba membunuh Duan Lingtian di masa lalu, Duan Lingtian curiga bahwa dalang di balik serangan itu adalah Sue Mingxi. Dia juga curiga bahwa Sue Mingxi adalah orang yang menyewa prajurit kematian untuk membunuhnya. Jadi, itu wakil pemimpin sekte Sue, kata Duan Lingtian. Dia secara alami tahu bahwa Long Qingchong sedang mencoba menyelesaikan konflik antara dia dan Sue Mingxi. Sue Mingxi bergidik dalam hati. Dia bisa mendengar ejekan dalam suara Duan Lingtian. Dia tersenyum canggung dan memanggil, Tuan Muda Duan. Long Qingchong memandang Sue Mingxi dan berkata dengan dingin, katakan yang sebenarnya. Sue Mingxi mengambil napas dalam-dalam sebelum dia melihat Duan Lingtian dan berkata, Tuan Muda Duan, konflik di antara kami muncul karena menantu laki-laki saya. Setelah mengatakan itu, Sue Mingxi melambaikan tangannya. Sebuah kepala dipenggal milik seorang pemuda tampan muncul di tangan Sue Mingxi setelah itu. Berdasarkan noda darah di leher, jelas bahwa pemuda itu dipenggal belum lama ini. Ini adalah menantuku, Zhong Ken. Ekspresi Duan Lingtian berubah lagi setelah mendengar kata-kata ini. Dia tahu bahwa Sue Mingxi hanya memiliki satu anak perempuan, dan dia sangat mencintai putrinya. Itulah mengapa dia sangat memperhatikan menantunya, yang berasal dari golongan 10.000 iblis. Putri saya tidak menyadari bahwa saya telah membunuhnya. Saya membunuhnya karena saya menemukan dia terlibat dengan prajurit kematian, Sue Mingxi berkata dengan tenang, dia tidak cukup kaya untuk mempekerjakan prajurit kematian, tetapi 10.000 sekte iblis bisa melakukannya. Saya menduga bahwa karena konflik antara Anda dan 10.000 sekte iblis, dia terlibat dalam masalah ini. Setelah mengetahui tentang masalah ini, pemimpin sekte memerintahkan saya untuk pergi ke 10.000 sekte iblis untuk membunuh semua pejabat tinggi mereka yang terlibat dalam masalah ini. Saya juga membunuh Zhong Ken. Saya harap ini cukup untuk menebus diri saya sendiri, Tuan Muda Duan. Kemudian, Sue Mingxi berlutut dan bersujud 3 kali kepada Duan Lingtian. Dia memukul kepalanya begitu keras sehingga dahinya mulai berdarah. Menebus dirimu sendiri. Duan Lingtian menatap Sue Mingxi dengan saksama ketika dia bertanya, wakil pemimpin sekte Sue, bolehkah saya bertanya apa yang Anda lakukan yang membuat Anda merasa perlu berusaha keras untuk menebus diri Anda sendiri? Sue Mingxi menarik napas dalam-dalam dan berkata, di satu sisi, tindakan berani Kuang Tianzeng mencoba membunuhmu di sekte ada hubungannya denganku.
Duan Lingtian tidak terkejut. Lagi pula, dia sudah menduga ini. Kuang Tianzeng tidak akan menemukan ide yang begitu berani sendirian. Terlebih lagi, dua tetua naga putih dari golongan 10.000 iblis tidak cukup berpengaruh untuk memaksa Kuang Tianzeng melakukan hal seperti itu karena hubungan Kuang Tianzeng dengan Sue Mingzi. Pada akhirnya, dia berkata sambil tersenyum, sepertinya wakil pemimpin sekte Sue benar-benar ingin aku mati. Tuan Muda Duan, saya takut Anda membalas dendam kepada saya ketika Anda sudah cukup kuat. Bagaimanapun, murid langsung Kuang Tianzeng adalah menantuku. Sue Mingzi buru-buru berkata, saya minta maaf karena tidak rasional. Untuk menunjukkan penyesalanku, aku membunuh Zongken untuk membuktikan bahwa aku tidak lagi memiliki hubungan dengan 10.000 faksi iblis. Saya harap ini cukup untuk menyelesaikan konflik di antara kita, Tuan Muda Duan. Secara alami, jika Anda tidak mau, saya tidak keberatan. Saya hanya berharap bahwa Anda akan mengampuni putri saya. Dia hanya kacau karena Zongken. Tatapan Sue Mingzi sangat lembut ketika dia menyebut putrinya. Setelah jeda singkat, Sue Mingzi melanjutkan berkata, jika Tuan Muda Duan menginginkan hidupku, pemimpin sekte akan mengumumkan kepada sekte bahwa Zongken dan aku menyewa prajurit kematian. Setelah saya dieksekusi, putri saya akan dikeluarkan dari sekte. Duan Lingtian sedikit mengernyit saat dia menoleh ke Long Qingchong dan bertanya, pemimpin sekte, bantuan yang Anda sebutkan sebelumnya. Anda ingin saya menyelamatkan hidupnya. Long Qingchong mengangguk. Dia berkata, Tuan Sue Mingzi adalah paman junior saya, dan saya berutang budi pada paman junior saya untuk menyelamatkan nyawa. Jika memungkinkan, saya berharap untuk mempertahankan hidupnya untuk membalas budi. Namun, saya secara alami tidak punya apa-apa untuk dikatakan jika Anda menginginkan hidupnya. Jika itu yang Anda inginkan, saya hanya berharap Anda akan mengampuni putrinya. Saya dapat menjamin bahwa putrinya tidak akan membalas dendam atau menyusahkan Anda di masa depan. Apapun yang terjadi padanya setelah itu semua salahnya. Jika Anda bersedia mengampuni Sue Mingzi, saya juga berjanji bahwa dia tidak akan menimbulkan masalah bagi Anda lagi. Kalau tidak, aku akan membunuhnya dengan tanganku sendiri. Mata Duan Lingtian sedikit berkedip. Sue Mingzi berkata lagi, Tuan Muda Duan, ada masalah lain. Akulah yang mengirimimu transmisi suara selama kontes besar naga laten. Itu kamu. Duan Lingtian sedikit terkejut. Dia masih ingat kejadian itu, tapi dia menganggapnya sebagai ancaman kosong karena tidak ada yang terjadi pada Linghu Renjie. Sue Mingzi tersenyum pahit. Ya, itu aku. Putri saya ditipu oleh Zongken. Pada saat itu, dia mengatakan bahwa jika Anda mendapatkan Lord Breakcraft Divine Pill dan menjadi Lord of Gods, itu akan membawa bencana bagi kami. Ekspresi Duan Lingtian sedikit mereda. Karena tidak ada yang terjadi, aku akan membiarkan masalah ini berlalu. Menurut Duan Lingtian, akan mudah bagi Sue Mingzi untuk membunuh Linghu Renjie jika dia benar-benar ingin melakukannya. Sue Mingzi menggelengkan kepalanya. Tidak, faktanya, saya berhasil mengatasi ancaman saya. Apa? Tatapan Duan Lingtian langsung menajam. Dia mungkin bisa memaafkan Sue Mingzi jika Sue Mingzi hanya menargetkannya. Namun, dia sangat marah ketika mengetahui bahwa Sue Mingzi telah melibatkan orang-orang yang tidak bersalah di sekitarnya. Long Qingchong menghela nafas. Sebenarnya, dia telah memberitahu Sue Mingzi untuk tidak mengungkapkan masalah ini kepada Duan Lingtian karena dia tahu itu akan membuat marah Duan Lingtian. Apa yang terjadi pada akhirnya? Duan Lingtian bertanya dengan suara yang dalam, nyaris tidak bisa menyembunyikan kemarahannya. Seorang kaisar dewa ikut campur, kata Sue Mingzi. Seorang kaisar para dewa. Duan Lingtian terkejut. Kemudian, dia mengingat kaisar dewa yang muncul di sekte naga terbang tak lama setelah dia bergabung dengan sekte tersebut. Kaisar dewa itu tidak biasa karena dia mampu membuat sekte naga terbang menyerah pada waktu itu. Bahkan penatua nirvanik dari sekte yang murni tidak akan mampu melakukan apa tanpa latar belakang yang luar biasa. Sue Mingzi mengangguk dan menceritakan apa yang terjadi. Ya, di masa lalu, saya setuju untuk memberi penghargaan kepada penatua naga hitam jika dia berhasil membunuh Linghu Renjie. Tanpa diduga, dia dibunuh oleh Kaisar Dewa ketika dia mencoba untuk Linghu Renjie di tanah milik klan Linghu. Kaisar Dewa datang ke sekte untuk memberi saya pelajaran. Namun, pada saat itu, dia berkata bahwa dia tidak peduli jika saya bergerak melawan Anda selama saya meninggalkan Linghu Renjie dan klan Linghu sendirian.
Itulah salah satu alasan aku melampiaskan amarahku padamu. Mata Duan Lingtian berkilauan saat dia bertanya, apakah itu Kaisar Dewa Linghu Renfeng? Bab 3927, meninggalkan Sekte Naga Terbang. Tuan Muda Duan, bagaimana Anda tahu? Mata Sue Mingzi melebar, dan wajahnya memucat karena terkejut. Dia tidak berharap Duan Lingtian mengetahui Kaisar Dewa itu. Lagi pula, berdasarkan penyelidikannya, selain Linghu Renjie, tidak ada seorang pun di klan Linghu yang tahu bahwa Linghu Renfeng adalah Kaisar para Dewa. Bagaimana Duan Lingtian bisa tahu? Aku hanya menebak, kata Duan Lingtian acuh tak acuh. Tatapannya ke arah Sue Mingzi masih membawa sedikit permusuhan. Dia merasa sulit untuk memaafkan Sue Mingzi karena mengirim penatua naga hitam ke klan Linghu untuk membunuh Linghu Renjie. Ini telah melewati garis bawahnya. Sue Mingzi memperhatikan tatapan bermusuhan Duan Lingtian dan tersenyum pahit. Dia tahu Duan Lingtian tidak mungkin membiarkannya pergi sekarang. Dia menghela nafas dan berkata, Tuan Muda Duan, satu-satunya harapan saya adalah Anda akan mengampuni putri saya. Selama dia tidak mengambil inisiatif untuk memprovokasi saya tidak akan menargetkannya, kata Duan Lingtian acuh tak acuh. Dengan itu, Sue Mingzi terdiam. Dia tidak bergerak, menunggu Duan Lingtian membunuhnya. Pada saat yang sama, Long Qingchong, yang berdiri di samping, tetap diam. Bagaimanapun, ini juga dalam harapannya. Terlebih lagi, dia sudah memberitahu Duan Lingtian bahwa dia tidak akan campur tangan jika Duan Lingtian bersikeras untuk mengambil nyawa Sue Mingzi. Setelah membunuh Sue Mingzi, Duan Lingtian memandang Long Qingchong dan berkata dengan nada meminta maaf, pemimpin sekte, saya minta maaf. Jika dia tidak mengirim seseorang untuk membunuh Linghu Renjie, aku akan membantumu dan membiarkannya pergi. Namun, dia benar-benar melewati batas. Bahkan jika saya tidak membunuhnya hari ini, saya masih akan membunuhnya di masa depan. Saya mengerti. Long Qingchong mengangguk. Dia sama sekali tidak menyalahkan Duan Lingtian. Bahkan, dia merasa bahwa Duan Lingtian sudah cukup pengertian. Jika dia berada di posisi Duan Lingtian, dia akan membuat pilihan yang sama. Baiklah, aku akan menangani kekacauan di sini, kata Long Qingchong, kamu harus mencari penatua Zen sekarang. Saya hanya berharap Anda akan ingat bahwa Anda pernah menjadi bagian dari Sekte Naga Terbang setelah bergabung dengan Sekte yang murni. Tentu saja, kata Duan Lingtian sebelum mengucapkan selamat tinggal pada Long Qingchong dan pergi untuk mencari dua tetua dari Sekte yang murni. Setelah Duan Lingtian meninggalkan Sekte Naga Terbang bersama dua tetua Sekte yang murni, Long Qingchong membuat pengumuman yang mengejutkan. Kami telah menyelidiki asal-usul prajurit kematian yang mencoba membunuh Duan Lingtian sebelumnya dan menemukan bahwa mereka disewa oleh wakil pemimpin Sekte Sue dan menantunya, Zhong Ken setelah berkolusi dengan beberapa anggota dari 10.000 Sekte Iblis. Orang-orang dari 10.000 Sekte Iblis telah dieksekusi, Sue Mingzi dan Zhong Ken juga telah dieksekusi oleh Sekte tersebut. Ini menyimpulkan penyelidikan. Saya ingin mengingatkan semua orang lagi untuk mematuhi aturan Sekte Naga Terbang. Jangan berpikir Anda bisa lolos jika melanggar aturan. Bahkan jika Anda menyewa prajurit kematian, kami masih dapat mengungkap kebenaran. Sekte Naga Terbang gempar. Tidak ada yang mengharapkan pengumuman ini dari Long Qingchong. Dua prajurit kematian itu disewa oleh wakil pemimpin Sekte Sue, Zhong Ken, dan 10.000 Sekte Iblis. Aku ingin tahu bagaimana Sekte mengetahui hal ini ketika para pejuang kematian sudah mati. Saya juga merasa ini aneh. Seharusnya tidak ada petunjuk. Sekte ini cukup menakjubkan. Mereka berhasil menemukan pelakunya ketika hampir tidak ada petunjuk sama sekali. Banyak orang yang mempertimbangkan untuk mempekerjakan prajurit kematian untuk menghadapi musuh mereka, terinspirasi oleh upaya pembunuhan Duan Lingtian, dengan cepat mengabaikan pemikiran ini. Wajar jika tidak semua orang akur di Sekte Naga Terbang. Ada banyak yang musuh bebuyutannya adalah sesama anggota sekte. Contohnya adalah Sue Haichuan, Sue Haisan, dan Liu Yin. Banyak yang mengira mereka akan bisa lolos dengan mempekerjakan prajurit kematian untuk membunuh musuh mereka, tetapi kata-kata Long Qingchong segera menghancurkan harapan mereka. Ayah, kakak bisa. Sebelumnya, Putri Sue Mingzi masih shock dan berduka atas kepergian dan kematian suaminya yang tiba-tiba setelah dia menemukan mutiara jiwanya yang hancur. Ketika mutiara jiwa ayahnya telah hancur juga, dia bahkan lebih terkejut, sama sekali tidak dapat menerima kenyataan.
Dia bahkan meyakinkan dirinya sendiri bahwa ada masalah dengan mutiara jiwa ayah dan suaminya. Namun, delusinya dengan cepat hancur ketika dia mendengar pengumuman Long Qingchong. Ayah dan suaminya benar-benar mati, mereka dieksekusi oleh sekte. Apa yang terjadi? Bagaimana ini mungkin? Bagaimana sekte mengetahuinya? Ayah dan aku adalah satu-satunya yang tahu tentang masalah ini. Apakah teman ayah mengkhianatinya? Itu pasti dia. Itu pasti dia. Saudara Ken tidak ada hubungannya dengan masalah ini. Mengapa dia dieksekusi? Mengapa? Seseorang katakan padaku apa yang terjadi. Sementara Putri Sue Mingzi masih dalam kebingungan, Long Qingchong mengirim seseorang untuk menangkapnya dan membawanya pergi dari sekte tersebut. Karena kejahatan keji Sue Mingzi, pemimpin sekte telah memerintahkan agar kamu, sebagai putrinya, dikeluarkan dari sekte. Sekte akan menyelamatkan hidup Anda mengingat Anda tidak menyadari masalah ini. Setelah mendengar ini, Putri Sue Mingzi bertanya-tanya dalam hati, sekte mengira aku tidak sadar. Mengapa? Apakah Brother Ken menyalahkan saya? Duan Lingtian, yang telah meninggalkan sekte naga terbang, mengetahui tentang apa yang terjadi melalui transmisi suara oleh Sue Haichuan, Dongfang Yannian, Ding Yan, dan Ho Qingning. Bagaimanapun, masalah ini terkait dengannya. Duan Lingtian tentu saja tidak terkejut. Lagi pula, dia sudah tahu ini akan terjadi sebelum meninggalkan sekte naga terbang. Duan Lingtian, Zhen Pingfan, penatua nirvanik dari sekte yang murni, yang berjalan di sebelah Duan Lingtian, memanggil. Awalnya, Duan Lingtian, seperti Qin Wu Yang, dengan sopan berjalan di belakang Zhen Pingfan sebagai tanda hormat. Namun, Zhen Pingfan ingin mengobrol dengannya sehingga dia akhirnya berjalan di sebelah Zhen Pingfan. Dia tidak terlalu memikirkan masalah ini. Adapun Qin Wu Yang, dia mempertahankan posisinya. Bagaimana dia bisa berjalan di sebelah kakek juniornya? Bahkan jika kakek juniornya tidak keberatan, dia telah diajari bahwa tidak sopan untuk melakukannya. Menurutmu, bagaimana reaksi orang-orang dari klan Linghu begitu mereka mengetahui bahwa kamu berhasil mengumpulkan 100.000 juta batu surgawi dalam waktu sesingkat itu? Zhen Pingfang bertanya dengan sedikit antisipasi. Dia seperti anak yang suka bermain-main, dan dia tampak lebih tertarik pada hal ini dibandingkan dengan Duan Lingtian. Mereka mungkin akan terkejut, jawab Duan Lingtian. Jika dia tahu lebih baik, dia akan mengira Zhen Pingfan lebih muda darinya, berdasarkan perilaku Zhen Pingfan. Zhen Pingfan tidak hanya suka menimbulkan masalah, tetapi dia juga suka menonton drama. Mungkin, Zhen Pingfan sedikit mengernyit. Seolah-olah dia kecewa dengan hasil yang begitu membosankan. Duan Lingtian menjawab tanpa daya, saya bermaksud mengatakan dengan pasti. Mereka pasti akan terkejut. Senyum Zhen Pingfan melebar. Betul sekali. Reaksi ini saja layak untuk 100.000 batu surgawi yang saya berikan kepada Anda. Apakah mereka akan lebih terkejut jika mereka tahu aku memberimu 1.000.000 kristal suci? Mata Zhen Pingfan bersinar saat dia terus bergumam pada dirinya sendiri. Melihat ini, Duan Lingtian merasa sangat tidak berdaya. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana berkomunikasi dengan sesepuh ini yang seperti anak yang suka bermain-main. Duan Lingtian berbalik sedikit dan bertanya kepada Qin Wu yang melalui transmisi suara, Penatua Qin, apakah Penatua Zhen selalu seperti ini? Tidak juga. Qin Wu yang menjawab, Paman Junior biasanya cukup serius. Dia hanya seperti ini dengan teman-temannya atau orang yang bergaul dengannya. Dia biasanya berkultivasi tertutup dan banyak menyendiri. Duan Lingtian mengangguk. Sepertinya Zhen Pingfan biasanya pendiam kecuali dia bersama orang-orang yang bergaul dengannya. Itu bagus juga. Dia sangat santai sehingga saya tidak akan merasa lelah untuk menjaga etiket yang ketat, pikir Duan Lingtian sambil tersenyum. Agak santai bersama Zhen Pingfan. Suasananya ringan, itu tidak mencekik atau serius. Ketika mereka mendekati kota Linghu di mana perkebunan klan Linghu berada, Duan Lingtian mengirim pesan ke Linghu Renjie. Linghu Renjie terkejut saat menerima pesan Duan Lingtian. Duan Lingtian, Anda keluar dari alam perang kekaisaran. Linghu Renjie telah berbicara dengan Duan Lingtian sebelumnya sebelum Duan Lingtian memasuki alam perang kekaisaran sehingga dia mendapat kesan bahwa Duan Lingtian masih ada di sana. Pemimpin klan, saya akan tiba di kota Linghu, jawab Duan Lingtian. Anda akan tiba di kota Linghu. Linghu Renjie tercengang. Kemudian, dia bertanya dengan cemas,
kamu meninggalkan Sekte Naga Terbang dengan terburu-buru, tidakkah kamu khawatir bahwa kamu akan menjadi sasaran musuhmu? Apakah kamu sendirian? Meskipun Duan Lingtian tidak menyebutkan masalahnya di Sekte Naga Terbang kepada Linghu Renjie, dia samar-samar mendengarnya dari anggota klan yang telah bergabung dengan Sekte Naga Terbang. Bagaimanapun, jumlah anggota dari klan Linghu di Sekte Naga Terbang tidak lebih kecil dari 10.000 Sekte Iblis. Meskipun Duan Lingtian jarang berinteraksi dengan mereka, mereka secara alami tahu banyak tentang dia. Bab 3928, Penatua Kekosongan Roh dari Sekte yang Murni. Aku tidak sendirian. Saya datang dengan 2 orang tua. Duan Lingtian merasa hangat setelah mendengar kekhawatiran dalam suara Linghu Renjie. Sesepuh. Linghu Renjie terkejut. Para tetua dari Sekte Naga Terbang. Tidak, jawab Duan Lingtian. Mereka dari Sekte yang Murni. Begitu, mereka dari Sekte yang Murni, jawab Linghu Renjie. Setelah beberapa saat, dia menjawab lagi, jelas terkejut, tunggu. Sekte yang Murni, salah satu dari 5 pasukan peringkat kaisar teratas di Eastern Ridge Mansion. Ya, apakah kamu berencana untuk bergabung dengan Sekte yang Murni? Linghu Renjie tahu tentang penampilan Duan Lingtian di Sekte Naga Terbang. Dia telah memperhatikan Duan Lingtian dengan ama. Dia merasa senang untuk Duan Lingtian ketika dia mendengar tentang Duan Lingtian membunuh banyak anggota Sekte Tai, dan dia khawatir ketika dia mendengar bahwa Kuang Tian Zeng telah mencoba membunuh Duan Lingtian. Dia bahkan lebih khawatir dan terkejut ketika dia mendengar bahwa prajurit kematian disewa untuk membunuh Duan Lingtian. Dia bisa membayangkan bahaya yang dihadapi Duan Lingtian saat itu ketika berhadapan dengan 2 dewa-dewa perantara. Bahkan setelah dia tahu Duan Lingtian aman, rasa takut masih ada di hatinya. Secara alami, dia juga tahu bahwa pasukan peringkat kaisar teratas di Eastern Ridge Mansion mencoba merekrut Duan Lingtian juga. Dia tahu Duan Lingtian akan bergabung dengan salah satu kekuatan itu cepat atau lambat. Aku akan keluar dan menerimamu. Setelah mengirim pesan itu, Linghu Renjie berkata dengan keras sehingga semua orang bisa mendengar kata-katanya. Tetua, ikut saya untuk menerima para tetua dari Sekte yang Murni. Sekte yang Murni. Para tetua dari klan Linghu terkejut ketika mereka mendengar kata-kata Linghu Renjie. Meskipun dia bukan lagi pemimpin klan, mereka masih mengikutinya ketika mereka mendengar ada tamu dari Sekte yang Murni. Lagi pula, mereka tahu Linghu Renjie bukanlah orang yang suka berbohong. Pada saat yang sama, keributan pecah di klan Linghu juga. Sekte yang Murni. Apakah itu benar-benar Sekte yang Murni? Salah satu dari 5 pasukan peringkat kaisar teratas di Eastern Ridge Mansion. Tentu saja, Sekte yang Murni apalagi yang ada di Eastern Ridge Mansion. Meskipun Sekte Naga Terbang juga merupakan sekte peringkat kaisar, perbedaan di antara mereka seperti langit dan bumi. Mengapa seseorang dari Sekte yang Murni datang ke klan kita? Setelah sekelompok orang yang dipimpin oleh Linghu Renjie terbang keluar dari perkebunan klan Linghu, tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk tiba di luar kota Linghu. Tidak hanya para tetua biasa yang hadir, tetapi para tetua dan leluhur tertinggi seperti Linghu Zengxing, Linghu Heng, dan Linghu Huan juga hadir. Linghu Zengxing bertanya pada Linghu Renjie, Renjie, mengapa para tetua dari Sekte yang Murni datang ke sini? Mereka menemani Duan Lingtian di sini, Linghu Renjie berkata sambil menghela nafas, Duan Lingtian bergabung dengan Sekte yang Murni. Saya benar-benar tidak menyangka anak muda dari klan kami akan bergabung dengan salah satu kekuatan teratas di Eastern Ridge Mansion begitu cepat. Mata Linghu Zengxing, Linghu Heng, dan Linghu Huan berbinar. Bagaimanapun, mereka memiliki hubungan yang baik dengan Duan Lingtian. Mereka secara alami senang untuknya ketika mereka mengetahui bahwa dia akan pergi ke Sekte yang Murni. Adapun tetua lainnya, mereka bertukar pandang, merasa rumit. Saat itu, mereka bersikeras untuk melucuti Linghu Renjie dari posisinya karena Linghu Renjie telah memanjakan Duan Lingtian, menyebabkan hilangnya banyak batu surgawi. Kemudian, Duan Lingtian berjanji bahwa dia akan mengembalikan batu surgawi dalam waktu 100 tahun. Namun, hanya beberapa dekade telah berlalu sejak itu. Sebelumnya, ketika mereka mendengar kinerja luar biasa Duan Lingtian di Sekte Naga Terbang, mereka dipenuhi dengan penyesalan. Mereka menyesal menghukum Linghu Renjie karena mendukung Duan Lingtian. Karena alasan inilah Duan Lingtian tidak berinteraksi dengan orang-orang dari faksi Linghu setelah bergabung dengan Sekte Naga Terbang. Untuk 100 juta batu, mereka telah kehilangan kesempatan untuk membangun hubungan yang baik dengan keajaiban yang luar biasa.
Bagaimana mungkin mereka tidak merasa menyesal? Setelah membayar mereka, Duan Lingtian kemungkinan tidak akan ada hubungannya dengan klan Linghu lagi. Lagi pula, hanya karena dia merawat Linghu Renjie, itu tidak berarti dia harus menjaga semua orang dari klan Linghu. Setelah memikirkannya, para tetua, yang hadir dan tidak hadir, mulai berdiskusi di antara mereka sendiri melalui transmisi suara. Ketika Duan Lingtian tiba, katakan padanya bahwa tidak perlu melunasi hutang. Selain itu, kami juga akan memberitahu dia bahwa Renjie akan diangkat kembali sebagai pemimpin klan dan akan tetap demikian kecuali dia memilih untuk mengundurkan diri. Saya setuju. Aku juga setuju. Meskipun 100 juta batu surgawi banyak, klan Linghu tidak terlalu terpengaruh oleh kerugian itu. 100 juta batu surgawi bukanlah apa-apa sebagai imbalan atas bantuan Lord of Gods yang bahkan belum berusia 3000 tahun dengan masa depan yang cerah di depan. Meskipun dia hanya Lord of Gods yang belum sempurna, dia berhasil membunuh 2 Lord of Gods perantara. Kekuatannya hampir sebanding dengan Penatua Naga Putih. Seseorang seperti itu pasti akan naik sangat tinggi di masa depan. Mungkin, dalam 10.000 tahun lagi, dia akan menjadi kaisar para dewa. Ketika para tetua berpikir tentang bagaimana klan Linghu akan dikaitkan dengan kaisar dewa, mereka tidak bisa tidak merasa bersemangat. Mereka tidak sabar untuk menebus kesalahan dengan Duan Lingtian. Di mata mereka, Duan Lingtian sekarang tidak berbeda dengan kaisar dewa. Pada saat ini, Linghu Renjie, yang memiliki penglihatan yang tajam, melihat 3 sosok di kejauhan dan berkata, mereka di sini. Linghu Renjie sangat akrab dengan sosok ungu di kejauhan. Aku ingin tahu siapa tetua dari sekte yang murni yang datang. Ada berbagai tingkatan penatua di yang murni, berdasarkan apa yang saya ketahui. Saya mendengar tetua transendensi berada di peringkat ketiga, dan status mereka seperti sesepuh naga hitam di sekte naga terbang. Namun, kekuatan mereka seperti sesepuh naga emas. Mereka semua adalah Lord of Gods yang luar biasa. Bahkan jika sekte yang murni hanya mengirim penatua kekosongan roh untuk menemani Duan Lingtian, itu sudah menunjukkan betapa mereka menghargainya. Betul sekali. Meskipun status Spirit Void Elders seperti Elder Naga Putih di sekte yang murni, setidaknya kekuatan mereka adalah Elder Naga Hitam. Sayangnya, saya tidak berpikir mereka akan mengirim Spirit Void Elder, apalagi 2, untuk menemani Duan Lingtian. Bahkan jika mereka mengirim sesepuh kekosongan asli, itu lebih dari cukup untuk menunjukkan betapa mereka menghargai Duan Lingtian. Kekuatan tetua Void asli sebanding dengan tetua naga putih di sekte naga terbang. Mereka semua adalah dewa-dewa perantara yang luar biasa. Saat ini, hanya ada 2 tetua naga putih di faksi Linghu kami di sekte naga terbang. Para tetua yang bergosip terdiam begitu Duan Lingtian tiba. Begitu ketiganya tiba, Linghu Renjie melangkah maju dan membungkuk hormat sebelum dia mengambil inisiatif untuk mengatakan, "Salam, para tetua. Saya Linghu Renjie." Dengan itu, yang lain mengikuti. "Salam, para tetua. Saya Linghu Zhengxing." Duan Lingtian tersenyum cerah ketika dia melihat Linghu Renjie lagi. "Pemimpin klan. Saya bukan lagi pemimpin klan," kata Linghu Renjie. Dia telah mengoreksi Duan Lingtian berkali-kali, tetapi Duan Lingtian sepertinya melupakan pengingat setiap saat. Setelah mendengar kata-kata ini, para tetua lainnya dari klan Linghu benar-benar ingin berbicara dan mengatakan bahwa mereka ingin Linghu Renjie menjadi pemimpin klan lagi. Namun, dengan kehadiran 2 tetua dari sekte yang murni, mereka tidak berani berbicara gegabah. Di depan pembangkit tenaga listrik seperti itu, mereka tidak memenuhi syarat untuk berbicara. Mereka menyadari keterbatasan dan status mereka di depan pembangkit tenaga listrik ini. Duan Lingtian terkekeh dan berkata, "Dalam hatiku, kamu akan selalu menjadi pemimpin klan dari klan Linghu." Setelah itu, Duan Lingtian memandang Linghu Zhengxing, Linghu Huan, dan Linghu Huan sebelum dia menyapa mereka dengan senyuman. Dia secara alami ingat bagaimana mereka merawatnya di masa lalu. Ketiganya tersenyum dan mengangguk sebelum mata mereka beralih ke pria muda yang berdiri di sebelah Duan Lingtian. Pemuda itu tampak luar biasa dan jelas tidak sederhana. Linghu Renjie melirik pemuda di sebelah Duan Lingtian dan lelaki tua yang berdiri sedikit di belakang keduanya sebelum dia berkata dengan sopan sambil tersenyum, "Duan Lingtian, tolong perkenalkan 2 tetua dari sekte yang murni kepada kami." Duan Lingtian mengangguk sebelum dia melihat Qin Wu Yang dan berkata, "Ini adalah penatua Qin Wu Yang dari sekte yang murni." Qin Wu Yang, Linghu Renjie dan yang lainnya tidak bereaksi terhadap perkenalan itu,
Tetapi ekspresi Ling Hu Zhengxing, Ling Hu Huan, dan Ling Hu Heng segera berubah. Lagi pula, mereka akrab dengan nama ini. Selama masa muda mereka, Qin Wu Yang adalah keajaiban di sekte yang murni, dan dia terkenal di Eastern Ridge Mansion. Dia termasuk di antara 10 keajaiban sekte yang murni pada waktu itu. Saat ini, dia sudah menjadi Lord of Gods tingkat lanjut, dan dia juga adalah Elder Spirit Void. Ling Hu Zhengxing memandang Qin Wu Yang dengan penuh semangat saat dia berkata dengan suara yang sedikit gemetar, "Penatua Qin Wu Yang. Penatua Roh Void." Setelah mendengar kata-kata ini, yang lain dari klan Ling Hu tercengang. Seperti yang telah mereka diskusikan sebelumnya, sesepuh Spirit Void semuanya adalah dewa-dewa tingkat lanjut dengan kekuatan yang sebanding dengan tetua naga hitam dari Sekte Naga Terbang. Mereka juga bingung, mengapa lelaki tua itu, seorang penatua kekosongan roh, berdiri di belakang Duan Lingtian dan pemuda itu seolah-olah dia adalah seorang pelayan. Apakah Ling Hu Zhengxing melakukan kesalahan? Itu tidak mungkin, kan? Bab 3929, Penatua Nirvanik. Seorang kaisar para dewa. Faktanya, Spirit Void Elder tidak memiliki status yang sangat tinggi di Pure Yang Sek, apalagi Eastern Ridge Mansion. Namun, Master Qin Wu yang berasal dari faksi yang agak kuat di sekte yang murni sehingga dia lebih terkenal dibandingkan dengan rata-rata Spirit Void Elder. Selain itu, ketenaran Qin Wu yang di Eastern Ridge Mansion adalah sesuatu dari masa lalu. Ling Hu Zhengxing, Ling Hu Huan, dan Ling Hu Heng mengenalinya karena mereka seumuran dan ada selama tahun-tahun kejayaannya. Ling Hu Renjie dan para tetua lainnya tidak mengenalinya sama sekali. Mereka lebih akrab dengan pembangkit tenaga listrik, yang merupakan kaisar dewa, dari sekte yang murni. Secara alami, tidak semua kaisar dewa di sekte yang murni terkenal. Yang terkenal biasanya adalah pilar dari sekte yang murni atau yang digunakan sekte yang murni sebagai wajah untuk mewakili sekte mereka. Ada kaisar dewa yang kuat dan luar biasa di sekte yang murni yang tetap tersembunyi sebagai kartu truf. Apalagi orang luar, bahkan sebagian besar anggota sekte yang murni tidak menyadari keberadaan mereka. Bahkan di sekte yang murni, jumlah pusat kekuatan kaisar dewa tidak banyak. Yang kuat adalah kartu truf dari sekte yang murni, begitu banyak orang di sekte yang murni belum pernah mendengarnya, belum lagi orang-orang dari semua kekuatan di Eastern Ridge Mansion. Bagi Ling Hu Zhengxing, Ling Hu Huan, dan Ling Hu Heng, mereka pernah menganggap Qin Wu yang sebagai idola mereka. Sekarang mereka bertemu dengannya secara langsung, hati mereka yang seperti danau yang tenang karena usia tua mulai memiliki riak. Qin Wu yang terkejut dengan kata-kata Ling Hu Zhengxing juga. Yang kecil, aku tidak menyangka akan ada orang dari klan kelas raja kecil ini yang tahu tentangmu. Sepertinya kamu tidak berbohong kepadaku tentang menjadi terkenal pada suatu waktu, Zhen Pingfan, yang berdiri di sebelah Duan Lingtian, berkata sambil tersenyum. Di masa lalu, Qin Wu yang telah memberitahu Zhen Pingfan berulang kali bahwa dia agak terkenal pada suatu waktu, tetapi Zhen Pingfan tidak mempercayainya. Setelah mengatakan itu, seolah-olah dia baru saja memikirkan sesuatu, Zhen Pingfan memandang Qin Wu yang dan bertanya dengan curiga, tunggu. Anda tidak berkolusi dengan Duan Lingtian untuk melakukan tindakan ini di depan saya, kan? Petik 2. Qin Wu yang tercengang, dan Duan Lingtian tidak bisa menahan tawa. Penatua Zhen, Penatua Qin tidak menyuruhku melakukan ini. Duan Lingtian menjelaskan. Sementara itu, Ling Hu Zhengxing, Ling Hu Huan, dan Ling Hu Heng akhirnya menyadari cara Zhen Pingfan menyapa Qin Wu Yang. Bagaimanapun, di mata mereka, Qin Wu Yang adalah penatua kekosongan roh yang tinggi dan perkasa dari sekte yang murni. Aneh dan menggelegar bahwa pihak lain menyebut Qin Wu Yang sebagai yang kecil. Untuk sesaat, mereka merasa sulit untuk mendamaikan citra orang yang mereka sembah dengan julukan yang kecil. Kemudian, mereka memandang Qin Wu Yang dengan skeptis, seolah-olah mereka meragukan identitasnya. Pada saat ini, Duan Lingtian tersenyum dan berkata kepada Ling Hu Zhengxing, Elder Zhengxing, dia memang Elder Qin Wu Yang, Elder Spirit Void dari sekte yang murni. Bagaimana kamu mengenalnya? Duan Lingtian mengerti bahwa sebagian besar tetua kekosongan roh tidak memiliki banyak ketenaran atau kehadiran di sekte yang murni, apalagi rumah punggungan timur. Dia benar-benar penatua kekosongan roh, Qin Wu Yang. Setelah menerima konfirmasi Duan Lingtian, Ling Hu Zhengxing berkata dengan antusias, saya seusia dengan penatua Qin. Ketika saya masih muda, dia adalah salah satu dari 10 keajaiban dari sekte yang murni.
Dia brilian. Meskipun saya belum pernah bertemu dengannya sebelumnya, saya telah mendengar tentang dia. Dia agak terkenal di antara orang-orang dari generasi saya. Huan, Heng, dan saya mendengar banyak cerita tentang dia ketika kami masih muda. Dia adalah idola banyak orang dari generasi kita. Duan Lingtian mengangguk. Tidak heran Penatua Huan dan Penatua Heng juga terlihat sangat terpesona. Karena